Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Pertamina memastikan proses hukum atas dugaan korupsi tata kelola migas tidak akan mengganggu operasional perusahaan, baik impor, produksi, sampai penyaluran BBM. Pertamina mendapat jaminan Kejaksaan Agung tidak akan ada penyegelan atau sita aset selama proses hukum berjalan. Kepastian ini merupakan hasil koordinasi dan konsultasi Pertamina pada Kejagung. Kepastian tidak ada sita aset juga membuat Pertamina leluasa mendapatkan likuiditas dari perbankan ataupun dari kreditor lain sebagai modal kerja. Investasi berupa peningkatan produksi minyak mentah siap jual alias lifting juga berjalan seperti biasa. Kemarin juga kami konsultasi dengan Kejaksaan dan alhamdulillah mendapat support yang sangat bold, sangat confirm bahwa Kejaksaan akan menjamin keberlangsungan operasional Pertamina Group dalam hal terkait dengan penggunaan aset yang digunakan untuk menjamin kelancaran operasional di seluruh Pertamina Group. Jadi Kejaksaan tidak akan melakukan semacam penyegelan atau penyitaan aset yang digunakan untuk kelancaran operasional, distribusi dan juga pelayanan kepada masyarakat dalam konteks penyediaan energi dan juga ketahanan energi nasional, apalagi yang menyangkut objek vital nasional. Jadi ini underline dan support dari Kejaksaan betul-betul solid. Saudara, Pertamina juga berjanji memperbaiki tata kelola minyak mentah dalam negeri sebagai evaluasi atas kasus dugaan korupsi yang merugikan negara 193,7 triliun rupiah di tahun 2023. Perbaikan dan transparansi akan melibatkan BPH Migas dan Kementerian ESDM. Kita juga akan berkolaborasi dengan pihak eksternal, dalam hal ini BPH Migas, karena BPH Migas juga termasuk yang menjadi pengawas untuk kami menyalurkan atau distribusi dari bahan bakar yang PSO. Di sisi lain juga tentunya di bawah Kementerian Teknis, Kementerian SDM, kami juga terus berbenah diri dan tentunya mencari perbaikan-perbaikan atau sistem tata kelola yang tentunya harus lebih meningkat. Nah, tata kelola ini kemudian akan kita sama-sama perbaiki bersama, lebih transparan dan tentunya lebih melibatkan banyak pihak agar pada ujungnya kita menghindari atau mengurangi sedikit pun celah yang dapat menjadi potensi operasional yang tidak sesuai dengan aturan. Berikutnya saudara, Pertamina berupaya menjaga pasokan dan distribusi BBM selama cuaca buruk terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Salah satu yang dilakukan adalah identifikasi daerah rawan bencana untuk menyiapkan alternatif jalur penyaluran energi termasuk selama arus mudik. Untuk memitigasi risiko penyaluran BBM selama cuaca buruk, Pertamina berkoordinasi dengan BMKG. Tidak hanya itu, Pertamina juga memperkuat stok cadangan energi di daerah rawan bencana. Khusus saat Lebaran 2025, mobil tangki akan disiapkan di kantong jalur mudik untuk memastikan ketersediaan energi. Kami sudah rapat lintas kementerian dan lembaga. Di dalam tim rapat lintas kementerian dan lembaga ini ada BMKG. Jadi BMKG memberikan akses kepada kami bagaimana perkiraan cuaca, termasuk perkiraan arus laut. Itu kami diberikan akses sehingga kita bisa melihat sebetulnya di daerah mana nanti yang diperkirakan akan kesulitan penyandaran kapal dan lain-lain. Kita pada saat melihat perkiraan BMKG dan juga hasil survei Kementerian Perhubungan terkait dengan rencana pergerakan masyarakat, kami memetakan ada wilayah-wilayah atensi. Wilayah-wilayah atensi ini yang rawan bencana dan mungkin juga daerah remote. Nah, daerah-daerah remote ini biasanya 2 minggu sebelum menjelang puncak mudik kami sudah melakukan build up stok di lokasi-lokasi outlet kami. Jadi di SPBU yang 3T itu kita tambahkan stoknya.